Sesuai dengan topik yang kedua, kita akan mengenal lebih dalam tentang pengembangan sumber daya manusia. Nah, sebenarnya apa sih pengembangan sumber daya manusia itu? Jadi, sumber daya manusia itu didefinisikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, atau dengan kata lain disebut dengan kemampuan dalam mencapai keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Sehingga, definisi sumber daya ini merefleksikan manusia, karena manusialah yang dapat menjalankan suatu operasi atau proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Lalu, tujuan utama dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah membantu organisasi mencapai sasaran secara efektif dengan meningkatkan kapasitas, kemampuan, serta kinerja individu agar selaras dengan tujuan organisasi. Melalui pengembangan sumber daya yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing, serta meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, dan komitmen pegawai terhadap organisasi itu sendiri. Adapun peran dan tanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia, yang pertama ada peran manajemen. Manajemen ini berperan dalam menetapkan visi, misi, dan strategi organisasi, menyediakan sumber daya, serta mengevaluasi efektivitas program pengembangan sumber daya manusia agar selaras dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada peran dari karyawan dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, karyawan ini bertanggung jawab secara aktif dalam mengembangkan diri melalui partisipasi dalam pelatihan, pembelajaran mandiri, serta peningkatan keterampilan agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan nyata. Yang ketiga adalah peran HRD dalam pengembangan sumber daya manusia. HRD bertugas untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan berdasarkan analisis kebutuhan dan penilaian kinerja karyawan. Lalu yang keempat ada peran pemangku kepentingan lainnya, seperti ada pemangku kepentingan pelanggan, pemasok, komunitas, dan pemerintah. Nah, mereka juga memiliki peran dalam pengembangan SDM itu sendiri. Adapun metode yang digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia ini yaitu bersifat dinamis karena harus selalu mengikuti kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, serta perubahan lingkungan kerja. Karena itu, organisasi harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Nah, pengembangan keterampilan juga dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan di tempat kerja, sertifikasi profesi, serta pembelajaran mandiri untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kerja. Adapun metode eksternal itu meliputi pendidikan non-formal, pelatihan di luar organisasi, seminar, workshop, sertifikasi, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pihak eksternal lainnya. Lalu, evaluasi dalam pengembangan sumber daya manusia ini dilakukan untuk mengatur proses yang secara terus-menerus. Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program pengembangan yang sudah dilakukan memberikan manfaat positif bagi kinerja individu, tim, atau organisasi secara keseluruhan. Adapun beberapa kriteria utama dalam evaluasi pengembangan sumber daya manusia itu, yang pertama, peningkatan nilai akademik adalah hal penting yang harus dibangun dalam sumber daya manusia yang berkualitas agar hubungan langsung dengan kemajuan karir seseorang. Yang kedua itu ada perubahan dalam dunia kerja. Nah, hal ini tidak bisa dihindari, terutama karena kemajuan teknologi, proses globalisasi, serta perubahan di sekitar bisnis dan industri. Lalu yang ketiga ada penilaian diri dan perencanaan karir. Nah, ini adalah elemen yang paling penting dalam kesadaran pengembangan sumber daya manusia yang menunjukkan tingkat tanggung jawab seseorang terhadap kemajuan profesionalnya. Yang terakhir, yang keempat ada kepuasan di tempat kerja. Nah, ini merupakan salah satu ukuran penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang menggambarkan perasaan dan pandangan seseorang terhadap pekerjaan, suasana kerja, serta kemajuan karir yang akan mereka capai.